Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel and ketemu lagi dengan saya di sini, orang yang biasa-biasa aja. Nah, saya sekarang mau ke suatu tempat ya, di mana tempat itu adalah tempat kos-kosan. Jadi judulnya saya mau grebek tempat kos ini. Ada apa ya tempat kos ini gitu? Pasti tanda tanya ya. Seperti apa sih kos-kosan di Jepang ini gitu? Pastinya penasaran ya dong. Oke, kita bisa lihat langsung aja nanti ya. Seperti apa kos-kosan tuh? Oke. Oke, sekarang saya udah nyampe di tempat kos-kosan. Seperti apa ya kos-kosannya? Nah, kos-kosannya itu simpel aja kok. Seperti itu misalnya. Seperti itu misalnya. Nah, jadi tempat yang saya mau tuju itu, ini dia tempatnya. Oke, ikutin saya ya. Nah, jadi tempat kos dia itu seperti ini. Nah, ada beberapa pintu. Nggak tahu dia lagi ada di dalam ataupun keluar ataupun di dalam dia lagi ngapain, nggak tahu ya. Oke, saya bel ya. Sekali belum ada respon, mungkin lagi tidur. Dua kali, mungkin nggak tahu lagi ngapain. Oke, 3 kali lagi. Nah, kayaknya ada suara di dalam. Hai. Assalamualaikum. Masuk. Buka aja bos. Biar buka. Buka aja kali ya. Ya. Masuk. Nah, jadi tempat kosnya itu kira-kira seperti ini gitu. Kita bisa lihat-lihat ya. Nah nih, oke, kita mulai dari awal ya. Yang pertama kali saya jalan, ini itu toilet. Toiletnya seperti apa? Bukan nggak ya kira-kira? Nah, toh. Oke, sini ada lampunya. Di jalan. Nah, kira-kira toiletnya seperti ini gitu. Toilet seperti ini, dia otomatis ada tempat pencuciannya, semua ada, pokoknya lengkap lah gitu. Oke. Terus ini kamar mandi. Jadi antara kamar mandi dengan toilet itu terpisah gitu supaya apa ya? Ya karena toilet itu kan sudah ada tempat pencuciannya gitu. Supaya nggak ribet-ribet juga kita kesana kemari gitu. Oke. Terus mesin cuci juga udah ada. Kulkas, pemanas itu pemanas buat makanan, ya jemuran wajar lah ya, namanya juga ngekos kita pasti ngejemur. Kenapa ngejemur di dalam? Karena di luar dingin. Pada saat musim dingin, jadi kita ngejemurnya di dalam. Kalau musim panas kita pasti ngejemurnya di luar sana. Oke, dapur juga ada nih, gitu. Ini juga ada dapurnya. Ya wajar lah, namanya juga anak lajang, tempatnya agak berantakan dikit gitu ya. Oke, ini bagian di sini aja. Udah itu bagian sana. Yuk kita lanjut ya. Nah, sekarang saya sudah memasuki ruangan apa ya? Peristirahatannya. Nah, jadi ini tuh lemari pakaian. Gitu. Lemarinya nggak usah dibuka lah ya. Yang penting tahu lah, bisa ngebayangin ya lemari pakaian itu seperti apa. Udah itu ini juga lemari pakaian. Ya bisa jadi gudang lah gitu loh. Kita nyimpen sesuatu yang nggak begitu kita gunain gitu. Tapi suatu-waktu pastinya kita akan gunain gitu, makanya kita simpan di sini. Terus sorry ya, ada jemuran di atas. Nah, tempatnya seperti ini. Dia cuma satu ruangan aja gitu, satu ruangan. Nah itu ada AC-nya juga. Kalau kita musim panas pastinya kepanasan, jadi setidaknya ada AC.
Ya inilah tempat beginilah tempat anak kos-kosan di Jepang itu seperti gini. Jadi ini kosnya itu satu jenis apa ya? One room gitu. Ada juga yang lebih dari satu room, satu ruangan, ada yang 2 ruangan, 3 ruangan gitu. Biasanya ya namanya juga anak rajang, ngapain juga buat ini ruangan yang banyak-banyak gitu. Ribet ngurusnya gitu. Ini aja udah cukup gitu. Nah jadi di depan itu tempat jemuran. Jadi kalau musim panas mereka biasanya jemurnya itu di luar gitu. Oke, untuk tahap ininya kayaknya udah cukup ya pengenalan ruangan seperti apa. Oke, jadi saya sedikit ngobrol ya. Pastinya tanda tanya ya. Berapa sih biaya kos-kosan di Jepang itu gitu untuk makanan sehari-harinya atau belanjanya seperti apa gitu. Oke. Di sini juga kalau umpamanya kita kos di sini itu yang namanya listrik, air, gas itu udah standby, tinggal lagi untuk rekeningnya itu dijatuhkan ke kita, dibuat nama kita. Jadi ya otomatis kita sendiri yang bayar, bukan yang punya kos gitu. Jadi kita sendiri. Nah, resikonya kalau umpamanya kita nggak ngebayar air, gas, listrik, telat misalnya, itu akan diputus. Ya itu resiko kita karena kita nggak bayar, ya dong. Oke, udah. Sekarang saya akan bincang-bincang sama yang ngekos di sini seperti apa itu nantinya. Kita bisa lihat ya seperti apa lebih jelasnya. Ya, oke, kita lihat ini ya. Kita ngobrol ya. Oke. Oke ya. Jadi di sini saya udah standby sama yang punya, yang ngontrak di sini, yang ngekos di sini gitu. Ya. Saya akan mulai dari awal pertanyaannya itu kira-kira seperti apa. Oke, jadi gini Mas apa nih namanya? Kijon. Kijon, namanya Kijon. Yoi, saya mau tanya nih, untuk ngekos ini ya, sebutan ngekos ya. Jadi kalau untuk ngekos ini biayanya per tahun, per bulan, per minggu, per hari atau gimana? Kalau di sini gue per bulan. Oke, per bulan ya. Nah, kalau untuk sebulannya itu kalau boleh tahu berapa ya? Per bulannya itu kalau untuk uang yen Jepang sekitar 30.000 yen per bulan. Oke, 30.000. Itu semua, tapi variasi kali ya. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal mungkin ya. Oke, jadi Masnya di sini pilih yang ini mungkin tempatnya lebih nyaman mungkin ya menurut Mas. Oke. 30.000 kalau duit kita itu berapa ya? Kurang lebih 3 juta lebih kali ya. 3 juta. Ya, beda ya. Mata uang kita sama sini beda. Mungkin menurut kalian 3 juta sebulan itu mungkin mahal, tapi kalau di sini mah netral gitu. Tergantung dengan mata uangnya gitu. Terus Mas, kalau masalah air listrik itu bagaimana Mas? Udah ditentuin dari tukang apa yang punya kos atau tergantung dengan pemakaian kita Mas? Karena kan yang saya dengar ini kan, yang saya tahu ini kan yang namanya air, gas, listrik itu kan rekeningnya itu kan atas nama kita gitu. Nah itu pembayarnya atau apanya itu gimana itu? Kalau untuk gas, listrik, air memang atas nama diri kita sendiri. Itu nanti tagihannya datang tiap bulannya. Nanti kita bisa bayarkan itu di kombini. Oh, seperti kalau di Indonesia seperti Family Mart gitu ya, minimarket ya. Minimarket. Oke. Berarti itu semua pembayaran tergantung dengan pemakaian. Betul sekali. Semakin banyak kita pakai, semakin mahal. Oh gitu. Nah terus kalau paling mahal itu di masa-masa, saya nggak sebutin berapa paling mahal, yang ngerti sendiri ya itu. Kita semakin banyak kita pakai semakin mahal. Oke. Yang saya tanya, di saat paling mahal itu, di titik paling mahal itu di saat kapan Mas? Misalnya musim panas atau musim dingin, karena kan Jepang ini ada musim panas dan musim dingin gitu ya Mas ya. Oke. Untuk titik yang paling mahal bayar listrik itu di musim apa Mas? Musim dingin. Musim dingin Mas. Kenapa Mas? Karena dingin kita selalu, terutama listrik ya. Karena kita pakai pemanas. Dan itu listrik utama sekali yang agak lebih menonjol, lebih mahal. Oh gitu. Oh iya ya, karena kan kita memakai alat pemanas ya Mas. Oke. Di satu sisi, terus saya dengar ada juga alat pemanas yang nggak hanya pakai listrik, ada juga memakai minyak tanah. Itu benar nggak Mas? Oke. Pastinya lebih boros dong. Kitanya mengeluarkan doku dikit ya, mengeluarkan duit dikit untuk beli minyak tanah, ya dong. Oke.
Nah, masalah gas ini Mas. Tadi kan masalah listrik, masalah gas Mas. Untuk titik yang paling mahal itu di saat kapan Mas? Misalnya musim panas atau musim dingin? Sama, untuk gas juga kalau di sini gas itu terbagi dua kalau di Jepang. Pemerintah sama swasta ya. Kalau di sini swasta. Jadi gas musim dingin juga lebih mahal. Kenapa? Karena shower mandi gasnya itu dari gasnya langsung. Kalau untuk air panasnya. Oh gitu. Jadi lebih musim dingin lebih apapun lebih mahal ketimbang musim panas. Oh gitu ya Mas ya. Ya. Kalau air netral ya? Air mah netral. Netral ya, karena kan nggak tergantung. Karena kita kapan aja kita pakai air ya. Oke. Jadi gitu. Kalau untuk gas memang lebih mahal di musim dingin katanya. Yang mana pastinya kita cuci tangan itu pastinya pakai air panas, bener ya Mas ya? Nah, karena untuk panasin air aja kita harus pakai gas gitu buat mandi juga. Kalau musim panas ya pakai air biasa, air dingin juga nggak masalah gitu. Nah terus kalau buat air itu netral, mau musim panas mau musim dingin itu netral, kapan aja kita pakai gitu. Tergantung pemakaian. Terus Mas, kalau boleh tahu nih Mas ya, kalau untuk belanja, artinya untuk hidup sehari-hari, untuk biaya sehari-hari, untuk makan atau apa, selaku anak kos, anak lajang itu gimana pengaturannya? Misalnya seperti orang yang berkeluarga atau yang udah deh ngepas aja gitu, itu gimana Mas? Atau pastinya setiap dapat penghasilan mentingin keluarga dulu di sini, udah dipatokin sekian, itu gimana Mas? Menurut Mas? Ya kalau untuk saya sendiri karena saya tinggal di Jepang sendiri, ya saya pintar-pintar aja memanage pengeluaran, terutama untuk kalau mau lebih irit sih di Jepang ini, apapun di Jepang selalu lebih mahal, biaya hidup lebih tinggi, siapapun tahu itu. Nah, tetapi tergantung kita memanage-nya aja. Kalau misalnya kita mau per bulan, kalau mau lebih hemat ya kita belanja sendiri ke supermarket, masak sendiri, itu jauh lebih, ya lumayan lah, jauh lebih menghemat ketimbang kita apa-apa serba beli. Oh gitu ya. Oke. Terus masalah belanja nih Mas, dikit Mas. Mas, karena kita sama-sama orang Indonesia, pastinya lidah atau selera kita masih berbasic ke masakan Indonesia, iya dong. Nah, kalau menurut Mas ini kalau untuk belanja bahan Indonesia itu susah nggak didapat di sini, Mas? Kalau di sini mungkin agak sedikit susah ya, karena ya beda hal dengan mungkin di Tokyo atau di kota besar lainnya. Toko Indonesia lebih banyak. Di sini bisa dihitung lah, mungkin satu aja kali ya. Dan itu lumayan, nggak terlalu dekat juga jaraknya, agak jauh. Jadi artinya untuk ngedapatin produk kita, bumbu-bumbu kita, atau contohnya mie instan aja deh ya, mie instan kita yang bermerek Indomie atau mie sedap atau apa gitu ya. Oke, terus nah pertanyaan saya lagi, kalau misalnya ini Mas kepepet banget ini, nggak ada bumbu-bumbu Indonesia atau buat masakan Indonesia, produk Indonesia deh gitu. Terus Mas lari ke produk Jepang atau makanan Jepang misalnya, beli ke supermarket Jepang, itu menurut Mas itu rasanya masuk nggak di Mas? Nendang nggak gitu? Untuk makanan Jepang, untuk makanan Jepang saya sendiri sih sebenarnya kurang suka ya, karena bagaimanapun juga tetap makanan Indonesia yang terbaik buat saya ya. Jadi, tapi orang beda-beda. Tetapi kalau untuk masakan Jepang sendiri, ya beberapa yang enak, tapi nggak semua juga enak sih. Oh jadi intinya kalau umpamanya Masnya lagi kepepet bukan asal ambil, pastinya milih gitu, ya dong. Oke. Paham. Oke ya. Jadi itu aja interview saya, bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol saya sama yang ngekos di sini. Jadi minimal udah tahu ya dari tempat kosnya itu seperti apa. Ada dapurnya, ada tempat lemarinya, ada kulkasnya, bla bla bla, semua itu udah ada di sini kian. Udah itu untuk kehidupan Masnya sehari-hari ini seperti apa, ya udah tahu. Oke, jadi untuk lebih jelasnya atau ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ini guys. Oke ya, so buat kalian juga semoga bermanfaat. Thank you for watching this video. See you next time and bye bye.
ya.